Para sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mereview tentang produk iPhone, yaitu iPhone. Membandingkan antara iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Apa sih bedanya? Yang pertama kita lihat dari secara umum dulu ya. Dari bentuknya secara fisik kalau dilihat sih hampir tidak bisa jelas ya. Kalau dari jauh mungkin kamera gitu, sistem dari belakang mungkin mirip-mirip saja dengan kamera buatan Cina itu yang Redmi 9 juga. Tidak terlalu jauh bedanya. Nah, sekarang kita lihat secara detail. Dan ini kalau dibandingkan bentuknya antara iPhone 14 Pro dan Pro Max, ini beda ukurannya begini. Kalau dibandingkan dengan tangan kira-kira segini. Jadi ada bedanya. Kalau yang Pro Max itu ukurannya memang lebih besar. Kemudian kalau dari sisi yang lain, dari sisi dimensi ya, kalau dimensi dilihat antara Pro dan Pro Max lebih jelasnya itu kalau yang iPhone 14 Pro itu mempunyai tingginya itu 147,5 mm atau 14,75 cm. Sedangkan lebarnya 71,5 mm atau 7,15 cm, dan tebalnya itu 7,85 mm atau 0,785 cm ya. Kalau tebal antara iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max itu tebalnya sama, hanya tinggi dan lebarnya berbeda. Kalau yang Pro Max itu mempunyai tingginya 160,7 mm atau 16 cm ya kira-kira, dan lebarnya 77,6 mm atau 7,7 cm. Kalau tebalnya sama, sehingga beratnya ini juga beda. Kalau yang iPhone 14 Pro itu beratnya 206 gram, sedangkan yang iPhone 14 Pro Max itu 240 gram. Dan ini juga karena baterainya juga beda ya. Baterainya untuk yang Pro Max itu lebih besar, sehingga beratnya juga otomatis lebih besar. Kemudian dari sisi yang lain, misalkan warnanya, yang di produk ini ada beberapa pilihan. Ada warna untuk ya, baik yang iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max itu ada 4 pilihan warna. Ada hitam kosmik, perak, ungu, hitam kosmik, perak, emas, dan ungu tua. Jadi emasnya itu kayak mungkin lebih kayak gading ya, warna gading. Nah, itu sama saja. Kalau yang Pro Max juga ada 4 macam pilihan. Nah, ini kalau dilihat lagi secara detail, kalau dilihat dari perbandingan antara, saya sudah buatkan tabel, ini bisa dilihat di tabel. Nah, ini saya ada tabel yang membandingkan spesifikasi antara kedua iPhone tersebut ya. Kalau dari segi harga, antara iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max itu bedanya sampai 2,5 juta. Nah, apa bedanya itu tadi? Seperti yang pertama, seperti tadi sudah diperlihatkan, dari segi ukuran juga berbeda. Kemudian dari sisi operating system, kalau sama-sama ya, kalau Pro dan Pro Max itu
menggunakan operating system OS. Kalau CPU-nya sama 6 core, GPU 5 core sama ya. Kapasitas baterai sama. Kapasitas baterai ini kalau menurut yang ini, yang Pro Max itu jelas lebih tahan lama. Ini belum saya update di sini. Ketahanan terhadap ini untuk nyetel video, kalau yang 14 Pro itu bisa sampai kalau nggak salah 17 jam ya. Sedangkan yang Pro Max itu bisa sampai 19 jam. Ini kalau saya agak lupa. Tapi yang jelas ini kalau kapasitas baterainya itu dia besar, itu 4323 miliampere mAh. Nah, ini singkatan apa selanjutnya nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Kemudian untuk kamera ini baik untuk yang iPhone 14 dan iPhone 14 Pro Max itu tidak ada perbedaan, hanya perbedaan dari ukurannya, karena memang layarnya kan beda. Jadi kalau yang 14 Pro itu ada 2556 kali 1179 pixel, dan kalau yang Pro Max 2796 kali 1290 pixel. Nah, itu karena kan layarnya lebih lebar. Kemudian jaringan untuk dan konektivitas itu 5G ya, 5G sama-sama. Kemudian sambungannya sama-sama masih menggunakan USB 2.0, jadi bukan Type C ya. Kalau ini masih belum kalau yang 14. Kemudian ukuran memori RAM-nya itu 6 GB. Kemudian memori yang untuk menyimpan data itu ada yang bis 128, 256, 512, bahkan bisa ditambahin sampai 1 teragiga. Itu pakai eksternal. Kemudian dari sisi berat tadi sudah jelas dan jadi ini beratnya berbeda karena kan ukurannya yang Pro Max lebih besar. Kemudian dari seluler kabelnya ini komplit, mau pakai FDD LTE, TLTE atau GSM atau 5G pakai Bluetooth, semua model tuh bisa kalau yang ini. Kemudian akses lokasi bisa menggunakan GPS, bisa menggunakan kompas digital, bisa menggunakan seluler atau mikrolokasi e-beacon. Nah, di sini perbedaannya kalau video itu ada fitur penstabilan selang waktu mode malam ya, videonya. Kalau umumnya itu hanya kamera saja yang ada mode malam. Kalau untuk yang iPhone Pro dan Pro Max ini sudah dilengkapi dengan video mode malam. Jadi penstabilan ini istilahnya penstabilan selang waktu mode malam. Nah, itu kalau umumnya kamera biasa itu hanya untuk foto mode malam. Nah, ini harganya begini. Kalau yang Pro 17 juta, kalau yang Pro Max 19,5 juta. Itu perkiraan saja, tidak pas banget ya. Kemudian bagaimana kita bandingkan dengan produk lain? Ini sekarang kita bandingkan dengan produk dari Samsung. Ya, produk Samsung itu Samsung Galaxy Z Flip 4. Kalau harganya 20 juta nih ya. Jadi kita bandingkan dengan iPhone 14 Pro Max, bagaimana masing-masing kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau bentuknya itu adalah berarti dari sisi ukurannya. Kalau
atau disebut dengan dimensi. Kalau beratnya itu lebih ringan, kalau yang Samsung hanya 187 gram. Kemudian lebar layar itu sama dengan iPhone 4 Pro Max, sama persis, tetapi dia berbeda dari sisi, jadi dia bisa dilipat. Bedanya itu kalau yang Samsung Galaxy Z ini bisa dilipat seperti ini. Nah, untuk melihat lebih jauh mengenai perbandingan antara Samsung Galaxy Z dan iPhone Pro Max yang harganya mungkin sebanding, bisa dilihat nanti pada video berikutnya, karena memang perlu perbandingan yang lebih detail. Nah, sekian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.